Henshin! Gabung kembali lagi setelah libur 1 minggu. Bagaimanakah konklusi dari cerita yang ditulis oleh Kaori Kaneko ini? Jadi yuk kita bahas semua di video kali ini. Dan bahas Gabu lagi, Ana juga sampai pakai case HP baru. Kebalik. Case HP baru lagi nih guys. Ya, Popin Gumi. Lucu banget ya. Wah, ini keren banget. Dan ini Ana dapat itu dari Toku Project guys ya. Ini detail banget dan juga imut banget teman-teman ya. Kalau kalian minat, ini juga pastinya tersedia dengan berbagai macam desain Gochizo lainnya tergantung selera kalian. Lagi ada promo juga, buy 2 get 1. Kapan lagi? Jadi langsung aja sikat, langsung cek teman-teman ya. Linknya itu ada di deskripsi. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Toku Project. Langsung saja kita bahas, ini dia Kamar Gabu episode 10. Setelah merayakan Halloween kemarin, Happy Pare dengan Amane dan juga Soma mendapatkan tugas baru, yaitu menjadi kuli bangunan. Kerjaan yang paling klop, dan Soma itu enjoy banget ya. Dia happy banget tuh kelihatannya ngerjain kerjaan ini. Jadi ngangkut semen 4 karung juga nggak masalah. Sementara itu Amane ya, yang bawa lebih sedikit dan udah pakai gerobak juga tetap aja kerepotan ya. Ya iyalah, girly seperti itu terus disuruh nguli guys. Dikabarkan oleh salah satu bapak mandornya di situ, dia itu baru aja mengalami kejadian aneh 2 hari yang lalu. Tengah malam 2 hari yang lalu itu terdapat suara aneh, seperti kayak suara diseret dari sebuah benda yang sangat besar. Dan benda itu gerak guys. Soal cerita ini dari bapak mandornya akan nyambung ke proses investigasinya Bang Yanto. Nah, menarik sih ini ya. Jadi ini tuh yang kayak mempertemukan si Soma dan juga Yanto secara tidak sengaja. Di toko Happy Pare ya, Somanya makan donat dan langsung menghasilkan Gochizo baru, yaitu Domaru Gochizo. Di mana donatnya juga dia dapatkan dari salah satu tukang bangunan tempat Soma bekerja tadi. Lumayan ya, rezeki ya. Nah, Gochizo-nya itu nggak langsung dipakai pas gelut nanti sih ya, atau nggak langsung dipakai di episode ini. Tapi kita tahu Gochizo ini khususnya itu buat Bang Yanto guys ya. Nanti untuk menghasilkan foam Valen Domaru foam guys ya. Jadi kita nanti lihat aja dikasihnya itu gimana ya. Apakah ada dicampur sama kekocakan dan segala macem ya. Dan by the way, siapa yang ingin kerja di Happy Pare? Jadi bisa lihat Amane setiap hari dan bisa lihat Amane setelah mandi coy. Jadi Bang Yanto kan janjian ketemuan lagi sama si Kirari di sebuah taman gitu kan ya. Tapi Kirarinya itu nggak muncul-muncul. Seperti yang kita tahu di akhir episode 9 kemarin, Kirarinya udah dilahap sama Granyuto pas lagi makan snack ya, secara diam-diam. Jadi di taman tempat jajannya, Bang Yanto itu cuma nemu bungkus snacknya aja. Tentu dari sini dia itu harusnya udah bisa nangkep dong ya, ini tuh nggak beres. Makanya dia ke Happy Pare dan minta tolong Amane buat ngecek si toko snacknya atau bakerynya yang bernama Gateo Kokile. Ya itulah. Kan kemarin pas dicek ke lokasi, tokonya kok nggak ada, tokonya itu hilang, makanya mau dicari lagi sekarang. Di sini Amane kelihatan banget ya, kayak cewek masa kini yang jago gitu main media sosialnya dan gampang dapetin informasi. Soma juga diam-diam ngirim Gochizo-nya untuk menginvestigasi soal ini. Ada kekhawatiran masing-masing dari Soma dan Yanto ya. Jadi Soma itu takut kalau nanti pas lagi nyelidikin case ini dan ketemu Granyuto-nya, si Bang Yanto itu nanti nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya. Jadi ya mending si Soma itu ya ikut aja gitu ya untuk proses investigasi ini. Begitu juga sebaliknya guys ya. Bang Yanto itu takut Soma itu ada dalam bahaya pas ketemu Granyuto-nya. Jadi masih ya dengan tetap menyembunyikan identitas masing-masing, tapi tetap peduli juga satu sama lain ya. Interaksi Soma dan Bang Yanto termasuk yang terbaik sih menurut Ana di episode ini. Dan Ana itu sangat enjoy juga nontonnya ya. Selain interaksi, Ana juga sangat enjoy dengan cerita investigasinya di sini. Nah, itulah 2 kelebihan paling menonjol di episode kali ini. Interaksi dan juga investigasi. Buat yang investigasi, walaupun cukup ketebak arahnya kemana, tapi Ana bener-bener enjoy. Jadi dari segi BGM-nya, dari mereka nyelidikin si toko yang hilang-hilang ini guys ya. Jadi langsung aja kita bahas gimananya ya. Proses investigasi pertama, ngedatengin lagi toko yang pertama pas Bang Yanto sama salah satu orang yang nawarin snacknya itu tabrakan kan ya. Dimana tokonya itu udah nggak ada, tapi terdapat jejak yang mencurigakan. Karena Soma ikut sama Bang Yanto di sini dan teringat juga dengan cerita si Bapak Mandor sebelumnya, mereka itu dapat pencerahan soal ini. Berarti ini adalah sesuatu yang besar yang diseret. Jadi si jejak ini yang seperti kayak aspal itu adalah jejak bekas
seretan guys ya. Investigasi berikutnya ini lewat bantuan Amane yang ngabarin kalau tokonya itu sekarang ada di daerah Umezawa. Pas ke sana, nggak ada lagi. Jadi cepet banget ya ini ngilang dan berpindah terus menerus ya. Tapi lagi-lagi ada bekas seretan yang ada di tanah. Di investigasi yang kedua ini, Soma dikabarin sama salah satu Gochizo-nya, di mana Gochizo-nya itu melihat si orang yang bersangkutan lagi membagikan snacknya di sebuah taman kanak-kanak. Jadi proyeksinya itu ditampakkan lewat Gochizo yang bersangkutan itu, yaitu si Popingami yang dicolok ke si Gabupon ya. Jadi ini berguna banget nih ya si Gabupon ya. Dari nyari toko tiba-tiba harus nyari taman kanak-kanak. Tapi yang didapat di sini, si Granyuto-nya di sini ngincer anak-anak. Pas ke lokasinya, kagak ada lagi ya. Tapi lagi-lagi masih ada jejak seretan yang jumlahnya sekarang cukup banyak. Jadi di sini ya mengarahkan Soma dan Bang Yanto itu ke sebuah tempat. Agak aneh gitu ya. Jadi tempatnya itu kayak apa ya teman-teman ya, kayak ladang kosong gitu ya, kayak di tempat kontraktor sebelah gunung dan juga bukit-bukit rendah, tapi tiba-tiba ada bangunan taman kanak-kanak. Aneh banget guys ya. Jadi ketika Soma dan Bang Yanto itu masuk mengendap-ngendap ke TK ini, terkuak sudah siapa dalangnya. Jadi nggak ada twist segala macam guys ya. Jadi kemarin kan Anda ngarepin wah ada twist nih, siapa tahu ya si guru dance-nya atau siapa tahu siapa gitu ya. Jadi di sini emang tebakan simple ya, walaupun simple tapi di sini sekali lagi Anda itu sangat enjoy nikmatin proses investigasinya ya. Jadi sosok di balik Granyuto Yard adalah pekerja yang ngebagiin snack itu ya. Jadi yang agak dark di sini ya kalau kita itu mikir kejauhan kayak gini guys. Dia kan itu menargetkannya anak kecil. Karena kata dia itu kualitas terbaik. Kualitas terbaik adalah kebahagiaan anak-anak di sini. Nah, yang berarti kunjungan dia ke TK ini terus ngebagiin snack biar anak-anak bahagia, terus pada dilahap semua ya agak kelam juga gitu kalau dipikir ya. Ya iyalah gitu ya. Pas Bang Yanto sama Soma ke situ kan udah sepi gitu ya TK-nya ya. Dan kalian lihat sampai berapa kontainer tuh ya human press yang berhasil dikumpulkan sama si Granyuto Yard 1 ini ya. Syukur bagian yang bisa dibilang agak friendly-nya itu ya cuman dilahap dan dijadiin human press doang. Jadi bukan di masal. Ya pasnya yang begitu-begitu dikugal lah ya. Ya kalau misalkan seperti itu terus si Granyuto ini ketemu sama Godai, ditonjok sampai mampus ya. Jadi agak kelam sekali lagi ya kalau kita itu mikir kejauhan guys ya. Iyalah anak-anak yang inosen seperti itu dilahap semua guys ya. Jadi interaksi menarik dan cukup lucu terjadi lagi di sini. Karena pas Bang Yanto lagi sama Soma, jadi mereka berdua itu ya saling gak bisa henshin lah ya. Jadi kayak ada yang ngalangin, yang ada merhatiin gitu ya. Makanya ada suruhan biar mereka itu mencar dan bagi tugas gitu. Atau kayak nyuruh kabur, udah lu kabur aja, lu kesana aja gitu ya. Yang kocak pas Soma nggak sengaja kayak kedubrak lah istilahnya atau kesandung gitu ya. Mukanya Bang Yanto di situ kocak amat ya. Dan setelah Soma pergi, akhirnya Bang Yanto bisa ngelabrak Granyuto-nya seorang diri. Dan dilanjut dengan henshin. Henshin Bang Yanto di bagian ini membuat Ane jadi makin kasihan sama Gochizo Chokodon-nya guys ya. Jadi udah bener guys ya, ini emang si Valen Buster ya memang kursi listrik ini konsepnya. Jadi emang Ane itu udah bahas berkali-kali lah soal ini, kalian juga udah sering denger ya. Tapi di bagian ini Gochizo-nya dengan suara seimut itu terus teriak gara-gara tersengat listrik seperti kesakitan ya, berasa kasihan aja gitu ya. Emosinya juga cukup terasa lah ya ngelawan Granyuto 1 ini karena kerjaannya itu ngincer anak-anak yang nggak bersalah, terlepas alasannya kualitas anak-anak itu lebih bagus katanya ya. Yang pas diliatin si Kirari itu udah jadi human press juga bagian yang lumayan gitu untuk semakin membangkitkan emosinya si Bang Yanto. Lanjut aja langsung kita bahas ke gelutnya ya. Di mana Bang Yanto juga dibantu sama Soma yang udah jadi gabu karena Henshin diam-diam juga pas memisahkan diri tadi ya. Yang unik kita tahu gimmick Gochi Speeder yang diluncurin pakai Gabuga Blade itu useless dalam tanda kutip sejauh ini ya. Tapi di sini works loh ya. Kenapa? Karena Soma itu masangin si Gurukian Gochizo itu ke Gochi Speeder-nya. Dimana Gurukian Gochizo itu kan berat banget kan ya pas awal tercipta kemarin ya. Jadi lumayan tuh Granyuto-nya kena damage. Dan keluar lagi form yang sempat jadi highlight kemarin, yaitu Gurukian form. Jadi ini Henshin-nya juga lumayan keren ya. Jadi ketika berhasil nge-hit si Granyuto-nya, terus kan ya apa ya kayak mental gitu ya si Gochizo-nya, terus langsung dimasukin ke belt sama si Soma ya, dan langsung terhasilkan si Gurukian form ini. Di episode ini Gurukian itu fight-nya lebih dinamis ya dan lebih banyak geraknya bisa dibilang. Kalau di episode kemarin kan kayak kelihatan berat dan ribet banget ya, makanya banyak diem di tempat juga. Terkuak bagaimana si Granyuto Yard ini tuh memindahkan bangunan-bangunan sebelumnya ya, dengan dia yang jadi ukuran raksasa dan bangunannya itu kayak dimasukin atau ditampung
ditampung ke dalam si cangkangnya ya. Nah, Anda jadi mikir nih guys ya, Granuto sebesar itu dan ngebawa bangunan yang besar juga, apa nggak mengundang perhatian orang-orang sekitar dan at least masuk ke media sosial gitu ya. Tapi lewat cerita si Bapak Mandor, si Granuto ini kan beraksinya malam-malam sih ya. Jadi cangkangnya juga keras di situ ya. Jadi dengan serangan-serangan biasa ya kagak mempan lah ya. Barulah Gabu dengan form Gurukian ini menggunakan asisnya, yaitu Frukan yang menjadi Frukan Gatling. Sama kayak di episode sebelumnya ya. Alih-alih mau dipakai Gabu, ternyata ini Valen yang make. Dan dia keberatan di sini ya. Kocak pak. Aduh, gua nggak bisa nih, keberatan buat gua ya. Dan ini membuahkan hasil ya. Gatlingnya itu ngasih damage ke si Granutonya. Nah, setelah ini muncul lagi asis yang satu lagi, yaitu Bakukian ya, yang memunculkan 2 tembakan bazooka di kedua pundaknya si Gabu Gurukian. Jadi ini temanya permen yang meletup-meletup gitu ternyata guys ya, bukan permen karet kayak Big Bubble yang kita tiup jadi balon terus pup gitu ya. Padahal pasnya permen karet guys ya. Jadi pelurunya ketika ditembakkan berbentuk permen terus meledak gitu, pup. Nah ya, mungkin ini permen serbuk yang protuk-protuk gitu ya, tapi pas si Soma makan itu permen kayak permen biasa sih. Oh, ini kayak apa namanya? Apa sih, Zupa-Zupa kalau nggak salah ya. Nah, ini kayaknya permennya kayak gitu guys ya, temanya ya. Bukan nano-nano. Jadi ketika kita makan jadi memang kayak ada tuk-tuk-tuk gitu, kayak ada meletup-meletupnya guys ya. Dan pokoknya berhasil melukai cangkang si Granutonya sehingga mengeluarkan human press anak-anak yang ada di dalamnya. Nah, ini ngebuat Soma juga harus hati-hati guys. Bayangin kalau dia itu brutal gitu ya, nembak-nembaknya ora gitu. Anak-anaknya yang lagi jadi human press jadi ikut meninggoy lah itu ya, ikut meledak lah ya. Tapi ini dimanfaatkan oleh Valen buat nyiramin dia coklat dan bermanuver buat ngambil si human press anak-anak yang berjatuhan ya. Jadi di sini Valen juga masih ada andil. Jadi disiram coklat apa tuh? Coklat Dubai kali ya. Sedikit detail kecil juga ya. Ternyata armor tangan si Gurukian itu kayak ada pegangannya gitu guys ya. Jadi kita kan banyak melihat si Gabu pakai asis Gochizo-nya kan ya, yang membuat kita berpikir dengan tangan segede Gurukian bakalan repot tuh ya, apalagi untuk mainin si Henshin Belt Gabunya. Ternyata armor tangannya kayak cuman pegangan gitu lah guys ya. Jadi di Kamen Rider banyak nih yang kayak gini. Jadi kalau nggak salah Sagozo di OS juga kayak gini nih ya. Jadi finishingnya juga aduh gila, gokil banget ya. Si Furukan Gatling sama Bakukan Cannonnya itu disatuin nembaknya yang membuat daya ledaknya luar biasa sekali ya. Jadi si Valen juga sampai terkesima pas si Gabu itu ngeluarin finishing ini. Gila, keren katanya. Anda juga sampai terpukau pak ya. Akhirnya Granutonya di sini berhasil dikalahkan. Jadi di Gabu ini Anda benar-benar enjoy banget ya sama battle-nya. Jadi berasa seru aja gitu nontonnya ya. Apalagi ditambah dengan detail-detail kecil dan juga interaksi menarik. Seperti kayak Gurukian yang diluncurin pakai Gochi Speeder. Si Valen yang keberatan pakai Furukan Gatling. Asli guys, yang begini-begini menghibur banget ya. Jadi nggak jenuh sama sekali sama bagian fight-nya. Jadi kayak udah fight kita tuh kayak aduh fight-nya gini lagi. Jadi kayak ada satu titik kejenuhan gitu. Tapi di Gabu ini, apalagi sejauh ini, Anda tuh sangat enjoy banget ya dengan battle-nya. Apalagi dengan keunikan setiap detail-detailnya ini guys ya. Ini team up kedua dari Gabu dan Valen. Dan mereka itu berhasil ngasih sajian yang seru lagi. Akhirnya anak-anak human press ya berhasil diselamatkan, termasuk si Kirari. Ada rasa khawatir masing-masing ya dari si Bang Yanto dan Soma yang saling mikir, apakah Soma ataupun Bang Yanto itu selamat tadi ya? Apa jangan-jangan kena ledakan? Mereka itu sempat berpikir kayak gitu ya. Ini dikasih sisi kocaknya sedikit lah, dan juga rasa khawatir satu sama lain. Dan dengan keberaniannya, Bang Yanto meminta Gochizo ke si Soma langsung. Boleh minta nggak katanya ya. Jadi alasannya ya Bang Yanto juga nggak mau bergantung sama si Kenzo Suga guys ya. Dan juga stok dia untuk berubah itu semakin menipis. Jadi Somanya kayak langsung ngerti gitu dan juga kayak berasa empati gitu ya. Iya ya, si Valen ini kan bukan Granuto yang bisa ngasilin Gochizo kayak gue. Akhirnya dikasihlah itu ya sampai 5 Chokodon Gochizo guys. Jadi nggak usah khawatir lagi ke depannya ya. Dan jangan takut stok Gochizo Valen itu habis. Karena udah ada bagian ini yang udah terang-terangan mintanya ya. Jadi kalau habis ya tinggal minta aja nanti ya. Jadi tinggal ngasih Domaru guys ya, nanti kita ya tunggu aja ngasihnya itu gimana. Semuanya itu berakhir damai.
Soma yang khawatir sama Bang Yanto ya udah dikabarin sama Amane kalau Bang Yanto ya udah ngabarin dan gak apa-apa juga. Yang Amane mau ngabarin balik Bang Yanto dengan cara ngevideoin si Soma itu ya menurut Ane sih Gen Z banget sih ya. Yang apa-apa tuh kayak berasa di story gitu, di videoin gitu ya. Ini bukan mengeluhkan guys ya, cuman relate aja sama kehidupan sehari-hari anak muda yang biasanya seperti itu apalagi di zaman sekarang ya. Jadi bukan mengeluhkan apa sih Amane Gen Z, bukan guys ya. Cuman relate aja sama anak-anak muda di zaman kita sekarang gitu ya. Jadi Bang Yanto juga udah ketemuan sama Kirari lagi dan lihat gerakan dance-nya yang baru. Belum berakhir sampai di sini guys ya. Ada beberapa hal lagi yang mau Ane bahas. Jadi kita beralih ke antagonisnya, Jeep dan Shita, yang kesel karena rencana mereka lagi-lagi dan lagi-lagi digagalkan. Terutama ya terakhir kemarin ya pas debutnya Gurukan. Apalagi alat senjata bantuan dari si Nyelf itu juga nggak berguna ya. Kan dipentalin semua itu lasernya sama si Gurukan. Tapi mereka ambil kesimpulan ya, kalau mereka tetap ngasih stok manusia ke Stomas Company, ya nggak masalah ya. Jadi ngapain juga gitu ya, terlalu fokus buat nyingkirin si Akagabu. Yang dikeluhkan sama Rango pertama kali juga kan soal stok manusia yang terus menurun guys ya. Bukan ngalahin si Akagabu atau bukan fokus ke si Akagabu ya. Dan berlanjut ke Nyelf yang disamperin sama Tante Grota. Nah, jadi Tante Grota ini penasaran sama adiknya satu ini nih. Pas mereka ngumpul kemarin, loh kok adik gua ini kenapa nggak terkejut pas bahas Akagabu dan juga si Valen ya. Dimana Tante Grota nangkepnya berarti adiknya ini tuh udah tahu duluan dan kayak lagi merencanakan sesuatu. Memang ya, Nyelf ini tuh tipe-tipe karakter beliau. Anda juga udah pernah ngomongin soal dia yang berpotensi menjadi antagonis yang menarik ya. Tapi dijawab agak ngeles lah sama si Nyelf kalau dia itu nggak merencanakan apa-apa. Dia itu cuma fokus sama eksperimen dia aja guys ya. Kita lihat juga Nyelf itu lagi mengutak-ngatik si limiter yang digunakan sama para Granyuto untuk penyamaran manusia mereka yang bentuknya tuh kayak USB itu ya. Dan yang terakhir guys ya, yang benar-benar bikin suspicious banget ya, dimana Kenzo Suga mendapatkan sebuah paket misterius yang isinya adalah USB yang berisikan file rekaman pertarungan Bang Yanto menjadi Kamarader Valen. Jadi bentuk USB-nya juga agak mencurigakan nih ya kalau kalian lihat ya, seperti bukan USB pada umumnya. Apalagi berasal dari dunia manusia. Nah, ini dia. Apakah benar teori-teori Ane sebelumnya? Jadi bagian ini tuh semakin memperkuat dugaan adanya kong kali kong Kenzo Suga dan juga Nyelf Stomach. Jadi bisa aja USB ini tuh didapat oleh Kenzo Suga dari Nyelf Stomach. Kalau nggak salah ada deh bagian pas si Jeep atau Shita lagi buka HP dan Ane lihat ini kok si casing HP-nya dan juga si USB-nya kok agak mirip-mirip. Nah berarti ini tuh USB-nya apakah USB dari si dunia Granyuto guys ya. Nah karena juga saat debutnya si Valen, si Nyelf juga kan udah mengamati si Valen kan ya, dan bilang stimulan itu penting kan. Nah emang siapa lagi gitu yang tahu soal ini dan bisa sampai ngerekam pertarungannya? Iya kan? Bisa aja ini si Nyelf ya. Coba kita telah lagi kata-kata Kenzo Suga di sini. Wah, Yanto udah banyak latihan tanpa sepengetahuan gue nih. Tapi tetap yang original memang yang terbaik karena dia itu dasarnya Granyuto. Yang original di sini maksudnya adalah si Gabu. Yang originalnya adalah Granyuto. Ya sebenarnya mix ya si Soma ya. Dan dilanjut dia yang ngelihat ke sebuah file. Terus agak tertawa dan episodenya bersambung. Jadi soal rekaman pertarungan ini bisa dijadikan research lagi. Dan ini bisa mengarah ke dua rider yang akan muncul nantinya ya. Antara Kamarader Fram atau Bitter Gabu. Nah itu dia, antara dua itu guys ya, kalau prediksi Ane. Jadi dari awal Kenzo Suga muncul selalu aja gitu ya, ada tuh bikin teori karena merasakan kecurigaan gitu sama dia ya. Dan di episode ini makin terlihat aja guys ya. Jadi kita lihat, jadi kenyataan apa enggak nih ya teori-teorinya ya. Episode minggu depan akan ada kombinasi yang menarik nih, tapi di bagian staffnya guys ya. Jadi ada Ibu Junko Komura yang kembali sebagai penulis utama, dan sutradaranya ada Bapak Kazuya Kami Horiyuchi. Bakalan bagus nih ya. Walaupun sepertinya ceritanya itu secara intensitas sih masih di level yang biasa, karena bakalan fokusnya ke Bang Yanto, tapi sepertinya ceritanya bakalan menarik guys ya, karena ada kayak ada cinta-cintaannya gitu kalau Anda lihat si teasernya guys ya. Dan juga ada pertemuan antara Soma dan Bang Rango yang wajib kita tunggu. Wah, Kami Horiyuchi udah pasti nih directnya
bakal lebih deep sih ya, apalagi pengambilan gambarnya yang nggak biasa juga guys ya. Kita tunggu dan pastinya bakalan kita bahas. Dan ada update apa lagi untuk minggu ini? Nanti sabar, bakalan ada bahas juga ya. Jadi ya, Anu juga udah bahas beberapa update terbarunya, termasuk si Caking Foam dan juga Outsider juga. Jadi silakan kalian disimak guys ya. Jadi episode ini sudah dibahas guys ya. Jadi silakan kalian komentarin soal episode ini, bagian-bagian mana yang paling menarik, dan juga kalau misalkan ada teori-teori yang menarik juga, silakan kalian komentar di bawah. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.